Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, bersama Miss Ika tentunya. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3242, yaitu materi job vacancy and the letter of application. Oke, ya. Materi ini mungkin pernah kalian pelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu surat lamaran kerja, ya. So this is not a new things for you, I think, ya. Hanya mungkin beda bahasanya saja, ya. Kalau sekarang kita akan pelajari surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah, ya, nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial beberapa teks surat lamaran kerja yang memiliki kesesuaian antara jenis pekerjaan dan persyaratannya dengan data atau kualifikasi yang dimiliki pelamar. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur beberapa teks khusus surat lamaran kerja yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat menyusun surat lamaran kerja secara benar dan sesuai konteks tentunya. Oke. Now, please observe the following job vacancy. Ya, jadi di awal pembelajaran silakan kalian amati dahulu contoh lowongan pekerjaan berikut ini. Oke. Kita lihat ya. Advocate Legal Executive Job Post PT Karya Paten Indonesia, Jakarta, temporarily remote. Apply now. Urgently hiring. Graduated with a degree in laws, fluent in English and Bahasa Indonesia, possess own transportation, good interpersonal skills and excellent consulting skills. Expected start date, July the 1st, 2021. Job type, permanent. Salary, between 5 million rupiah to 6.5 million rupiah per month. Work remotely, temporarily due to COVID-19. Oke, ya kita lihat ya. Jenis pekerjaan yang ditawarkan adalah advocate or legal executive, ya. Semacam penasihat hukum perusahaan, ya. Oke, yaitu dari PT Karya Paten Indonesia yang terletak di Jakarta. Dituliskan keterangan temporarily remote, ya. Untuk sementara bekerja jarak jauh or maybe work from home. Oke, apa sih yang menjadi persyaratannya atau kualifikasinya? Ya berarti lulusan, ya, atau sarjana di bidang hukum. Kemudian fasih dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, memiliki transportasi pribadi, kemudian memiliki keahlian interpersonal yang baik dan juga keahlian konsultasi yang baik pula. Excellent consulting skills. Ini terutama untuk pekerjaan advokasi tentunya, ya, harus memiliki kemampuan consulting, ya, yang baik atau konsultasi yang baik. Kemudian diharapkan bekerjanya mulai tanggal 1 Juli 2021 dengan tipe pekerjaan permanen. Adapun gaji yang ditawarkan antara 5 sampai 6,5 juta rupiah per bulan, ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa untuk sementara work remotely, ya, bekerja jarak jauh, ya, dikarenakan COVID-19. Oke. Nah, kita lihat juga sekarang contoh lowongan pekerjaan yang lain. Oke, sebelumnya nanti kita lihat dulu question, ya. Oke, before that, please answer the following question. Who do you think will get the position? Nah, kira-kira siapa sih menurut Anda yang akan mendapatkan pekerjaan ini? Oke. Oke, would you like to give an answer? Okay, yes. The answer is that the one who sends the application letter first, ya pasti, ya. Tentunya yang mengirimkan surat lamaran, and the most important thing is ya, the one who meets the qualification, ya. Yang tentunya juga yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditawarkan dalam pekerjaan tersebut. Jadi jawabannya pertama yang mengirimkan surat lamaran dan juga yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi. Oke, nah sekarang kita lihat dulu definisinya, ya, biar lebih jelas, ya. Oke, jadi sebelum kita ke contoh-contoh surat lamaran, let's talk about the definition first. What is the definition of job vacancy?
Well, job vacancy is a workplace or a position for filling of which an employee is looking for. Ya, jadi lowongan pekerjaan merupakan workplace, ya, tempat kerja ataupun pekerjaan yang bisa diisi oleh pekerja ya, yang sedang mencari pekerjaan ya. Jadi atau kita sebutkan bahwa job vacancy merupakan jabatan yang bisa kita isi ya, atau bisa diisi oleh calon pekerja yang sedang mencarinya. Ya, jadi pekerjaan sedang dicari oleh calon pekerja. Oke, kemudian yang kedua juga adalah bahwa a job opportunity a job vacancy is a job opportunity at a particular position in an agency or place of business that is available to individuals and groups that have met the required requirements. Ya, jadi job vacancy merupakan kesempatan kerja dalam posisi tertentu dalam sebuah agen ataupun tempat usaha yang tersedia bagi individu ataupun kelompok yang memenuhi persyaratan ya, that have met the requirements. Jadi mereka yang sudah dianggap memenuhi persyaratan lah yang akan diterima atau yang mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian apa sih itu definisi dari application letter? Application letter or letter application is a document sent with your resume to provide additional information about your skills and experience to an employer. Ya, jadi sebuah surat lamaran merupakan sebuah dokumen yang dikirim lengkap dengan resume atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Untuk apa resumenya? Untuk memberikan informasi tambahan tentang keahlian Anda dan juga pengalaman Anda. Kepada siapa? Kepada pemilik perusahaan atau calon majikan Anda. Ya. Kemudian ya, application letter is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Ya. Jadi application letter is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Jadi application letter dimaksudkan untuk memberikan informasi yang rinci ya tentang mengapa sih Anda merupakan calon yang qualified ya untuk pekerjaan tersebut. Oke, dan satu lagi yang harus kita ingat ya, perhatikan bahwa the application letter should let the employer know what position you are applying for, what makes you a strong candidate, why they should select you for an interview, and how you will follow up. Ya, jadi sebuah surat lamaran harus menjadikan pemilik perusahaan tahu jabatan apa sih atau pekerjaan apa sih yang sedang Anda cari dan apa sih yang membuat Anda membuat Anda sebagai seorang calon yang kuat dan mengapa sih mereka harus memilih Anda untuk diinterview ya, dan juga bagaimana sih nanti Anda akan menindaklanjutinya kemudian. Now let's see. Here is another example of job vacancy. Lengkap dengan generic structure-nya. There is a title, purpose, qualifications, and address or contact. The title-nya job vacancy. Purpose-nya, kita lihat ya, ada dua bagian. Ini ada dua bagian ya. We are a reputable printing company is opening a new branch and seeking some new professionals who love challenges and possess good dedications with high commitment to join us. The position 5 graphic designers ya. Jadi ada sebuah perusahaan percetakan ya yang akan membuka cabang baru dan sedang mencari profesional baru yang menyukai tantangan dan juga memiliki dedikasi yang baik ya dengan komitmen yang tinggi katanya ya. Pekerjaannya itu desainer grafis sebanyak 5 orang. And what are the qualifications? Apa qualificationnya? Able to operate some graphic software such as CorelDRAW, Photoshop, minimum 1 year experience in similar position, creative and communicative, able to work under pressure, and able to work on shift. Kualifikasinya ya, mampu mengoperasikan beberapa software grafis seperti CorelDRAW,
Photoshop, kemudian memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam pekerjaan yang sama, kemudian kreatif dan komunikatif, bersedia bekerja di bawah tekanan, ya, dan juga bersedia bekerja secara shift. Kemudian, ya, alamat yang harus kita tuju ketika kita mengirim surat lamarannya. Okay, send your CV to Adika Printing and Offset Jalan Ahmad Yani number 15 Bogor. Those who meet the requirements will be informed by phone, katanya. Ya, nah, ya. Jadi silakan Anda kirim surat lamaran beserta CV-nya ke Adika Printing and Offset Jalan Ahmad Yani number 15 Bogor, dan mereka yang memenuhi persyaratan akan diinformasikan atau diberi informasi melalui telepon. Oke, sekarang contoh, ya, contoh surat lamaran yang lain nih. Oke, we are a reputable jeans company is opening a new branch and seeking a branch manager with the following qualification: university graduate on management, able to operate computer and basic skill in operating Microsoft Office such as Microsoft Word, Access, and Excel, experience at the same position, minimum 3 years. Good looking, friendly, polite, and able to communicate well. Preferably domiciled in Surabaya, willing to work under pressure. Send your application and CV to Mr. Frank Peterson, Personal Manager Jeans & Co, Jalan Raya Pandaan, 186 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, 98502, no more than 14 days after this advertisement. Ya, dan juga sama ya, ada sebuah perusahaan jeans yang akan membuka cabang baru dan tengah mencari manajer cabang. Apa saja sih kualifikasinya? Ya, jelas ya, lulusan universitas jurusan manajemen, kemudian mampu mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan dasar pengoperasian Microsoft Office seperti MS Word, Access dan Excel. Kemudian memiliki pengalaman ya di pekerjaan yang sama minimal 3 tahun, kemudian berpenampilan menarik, ramah, sopan, dan juga mampu berkomunikasi dengan baik, dan diutamakan yang berdomisili di Surabaya, kemudian bersedia bekerja di bawah tekanan, ya. Oke, kemana kita akan harus mengirimkan surat lamaran beserta CV-nya? Ya, kepada Mr. Frank Peterson, manajer personalia, Jeans & Co, Jalan Raya Pandaan 186 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, ya, dengan kode PES ya 98502, tidak lebih dari 14 hari sesudah iklan ini ditayangkan. Okay, and then let's see. Ya. Okay, observe the following application letter and pay attention to the number. Nah, berikut ada contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan iklan yang tadi. Ada salah satu contoh iklan yang dijadikan ya acuannya ya. Oke. Let's see. Oke, ya. Surat lamaran ini ditulis oleh seseorang bernama Lilis Handayani ya. Oke, pay attention to the number. Perhatikan number ya, 1 until 7. Oke, Lilis Handayani dan Ahmad Yani 389 Surabaya 65151 April 19, 2019. Mr. Frank Peterson, Personal Manager, Jeans & Co, Jalan Raya Pandaan 186 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 98502. Dear Mr. Peterson, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager appeared in the Jawa Post on Sunday, April the 14th. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match this position's requirements. My current positions, managing the local branch of a national shoe retailer, has provided the opportunity to work under a high-pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. In addition to my responsibilities as a manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office suites. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position.
Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone at 031 858 or by email at lilis8@yahoo.com. Sincerely, Lilis Handayani. Okay, ya. Okay, this is one example of application letter. Oke, tadi ya, silakan perhatikan numbernya. Nanti akan kita bandingkan dengan slide berikutnya. Oke, what's number 1, what is number 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now, let's see. Okay, yeah. Okay, we are going to talk about parts of the application letter, or we can say the generic structure. Okay, the first is the heading. Okay, it belongs to number 1. Ya, the heading which includes your name and contact information. Ya, tadi kita lihat ya, nomor 1 ada Lilis Handayani, ya, ada juga alamat dan juga nomor telepon, ya. Kemudian yang kedua is inside address or the recipient, ya, alamat dalam atau penerima surat, means to whom the letter is sent to. Jadi alamat ini ditujukan, ya, artinya kepada siapa sih surat ini akan kita kirim. And then there is a greeting, yeah, or salutation addressed to a specific person if possible, ya. Oke, jadi ditujukan kepada orang tertentu. Tadi dalam surat Dear Mr. Frank Peterson, ya. Jadi bila mungkin memang diminta, ya, kita tujukan surat ini kepada seseorang seperti yang diminta dalam lowongan pekerjaan, ya. Kemudian number 4, the introduction, ya, atau mungkin the opening, ya. Okay, which should include why the applicant is writing, ya. Tadi kita lihat di nomor 4, ya. Okay, kenapa sih Lilis Handayani menulis surat lamaran? Ya karena ia pertama mungkin melihat lowongan pekerjaan di surat kabar yaitu Jawa Pos, kemudian dia juga memang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam lowongan pekerjaan. And then the body, ya, nomor 5 the body, which discusses your relevant qualification, ya. Oke, jadi dalam the body of the letter, ya, membahas ya kualifikasi Anda yang sesuai atau yang relevan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan tentunya, dan juga dengan persyaratan yang disebutkan dalam iklan lowongan kerjaan tersebut. And then the close atau closing, ya. Oke, tadi ada penutup, ya, which thanks the reader and provides contact information and follow up detail, ya. Thank you for your time and consideration to the close, ya. Oke. Kemudian don't forget to write your signature to end the letter, ya. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan atau membubuhkan tanda tangan yang menandakan bahwa Anda mengakhiri surat tersebut, artinya suratnya selesai. Oke, let's see to the next slide. Ya, nah berikut akan kita bahas, ya, ciri-ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Oke, tadi ya ada generic structure, ya, dan juga ada language features, ya. Oke, dan tentunya jangan lupa social function application letter untuk apa, ya? Tentunya untuk, ya, to apply for the job offered, ya. Ya, tentunya kita menulis surat lamaran untuk melamar pekerjaan, ya, berdasarkan pekerjaan yang ditawarkan dalam sebuah lowongan pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri kebahasaan surat lamaran. Oke, let's see. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Oke, there is a salutation, ya. Jadi ciri-ciri kebahasaan dalam surat pasti ada salutation. Is also known as the greeting, ya. Dikenal juga dengan salam, ya, salam pembuka. The person's name should be followed by a colon or left blank, ya. Do not use a comma. Jadi tadi Dear Mr. Peterson ada titik 2, ya, atau juga left blank, ya, dibiarkan kosong saja misalnya, ya. Oke, tidak pakai tanda. Oke, the person's name should be followed by a colon or left blank. Do not use a comma. Why? Because commas are permissible for use in personal letters, not business letter. And the body, number 2.
contains 4 basic parts and should be 3 or 4 paragraphs long. This paragraph should attract the employee's attention, state your interest in the company and position, arouse the employer's desire to interview you, and request that the employer take action in the form of interview. Oke ya, kita bisa lihat di sini ada AIDA. Ya, AIDA is the abbreviation ya. Ini merupakan singkatan. Ya, kita lihat di bagian body ya, body contains 4 basic parts and should be 3 or 4 paragraphs long. Ya, bahwa isi surat katanya ya, bagian utama surat terdiri atas 4 bagian dasar katanya ya, and should be 3 or 4 paragraphs long. Idealnya harus 3 atau 4 paragraf panjangnya. Oke. Basic partnya apa saja? Yaitu this paragraph should attract the employee's attention, state your interest in the company and position, arouse the employee's desire to interview you, and request that the employer take action in the form of interview. Okay, AIDA. A is attract, ya. Kemudian I is interest, and D is desire, and A is action. Oke, jadi paragraf ini harus mampu menarik ya perhatian pemilik perusahaan ya. Kemudian dalam surat lamaran Anda nyatakan minat Anda terhadap perusahaan dan juga pekerjaannya, kemudian mampu membangkitkan keinginan atau hasrat pemilik perusahaan untuk menginterview Anda, dan juga Anda harus request ya untuk meminta agar pemilik perusahaan take action ya dengan cara menginterview Anda nantinya. Kemudian ada yang namanya inside address atau alamat dalam ya, atau alamat yang dituju atau si penerima surat. It is very important that you address your letter carefully. Penting sekali ya Anda mengalamatkan suratnya dengan alamat yang benar. Ya, Anda harus hati-hati dalam menulis alamat, harus benar alamatnya. Kenapa? After spending time making your letter perfect, you do not want it to be directed to the wrong person or get lost in the mail. Ya tentunya kan sesudah Anda berlama-lama menghabiskan waktu untuk menulis surat lamaran sehingga lamarannya menjadi sempurna, Anda kan tidak ingin suratnya itu dialamatkan ke orang yang salah atau mungkin ya get lost in the mail ya. Karena alamatnya tidak jelas, akhirnya tidak sampai gitu ya. Oke. If there is a contact name on the advertisement, address your letter to that person. Nah, karena bila ada contact person dalam surat dalam lowongan pekerjaannya, ya silakan Anda alamatkan suratnya kepada orang yang ditulis dalam lowongan pekerjaan tersebut, misalnya Mr. John Smith. Misalnya tadi Liz Handayani mengalamatkannya kepada Mr. Frank Peterson ya, karena di lowongan pekerjaan tersebut di iklannya disebutkan send your application and CV to Mr. Frank Peterson, the personal manager. Alamatkan suratnya ke Mr. Frank Peterson sebagai manajer personalia katanya ya. Kemudian ada return information. Ya, it is now permissible to only include your name, email address, and cell phone number. Nah, sekarang kita boleh saja tidak mencantumkan alamat ya. Kita hanya mencantumkan nama, alamat email, dan nomor telepon seluler kita ya. Jadi kita nggak apa-apa kita tidak mencantumkan alamat rumah kita. Dengan kenapa? It is acceptable to eliminate your address due to privacy and safety issues. Jadi memang sekarang dapat diizinkan ya, diperbolehkan katanya untuk tidak mencantumkan alamat rumah ya, dengan untuk alasan privacy ya, dan juga alasan keamanan. Be sure your email address is mature and professional. Ya, ideally it should contain parts of your name for ease of use. Oke, jadi alamat email kita harus alamatnya yang jelas gitu ya, dan juga profesional. Malah idealnya harus berisi bagian dari nama kita ya, untuk memudahkan penggunaan. Jadi ketika kita memberikan alamat email ya, idealnya kan pastikan ada nama kita yang tercantum, bagian nama kita yang tercantum. Seperti tadi Lilis Handayani ya, lilis@yahoo.com. Jadi agar nanti si pemilik perusahaan kan tidak kebingungan, ini alamat emailnya sesuai dengan nama pengirim surat. Kemudian
Ya, closing the letter. Ya, don't forget to close the letter. Ya, finish your letter with an appropriate complimentary closing, such as sincerely, sincerely yours, truly yours. Ya, leave enough room to sign the letter. Ya, jadi silahkan akhiri surat Anda dengan salam penutup yang sesuai, misalnya sincerely yours, sincerely atau yours sincerely. Juga berikan juga spasi yang cukup ya, agar kita bisa menandatangani surat tersebut. Ya, leave enough room to sign the letter, gitu ya. Okay, and then do not forget to sign it. Remember to include an enclosure notation. Ya, jangan lupa ya, ketika kita mengakhiri surat ada notasi, ada catatan, ada PS ya, NB, bahwa di sini ada Anda melampirkan ada lampiran misalnya ya. Okay, remember to include an enclosure notation. Jadi ada pemberitahuan bahwa Anda melampirkan beberapa dokumen dalam surat lamaran tersebut ya. Okay. Okay, now what are steps to write the application letter? Sekarang apa sih langkah-langkah ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan? Okay, first ya, write your full name, phone number, email. And then the second, write the date ya. And then write the name of the hiring manager, juga include their professional title ya. Okay, tulis nama ya, the hiring manager, juga detail profesionalnya. Kemudian write the name of the company you're applying to ya, tulis juga nama perusahaan yang sedang Anda lamar. Kemudian begin with dear ya. Oke, awali surat dengan dear, misalnya dear Mr. Peterson, dear sir, atau dear madam, atau dear misalnya sales department misalnya ya, dear marketing department ya. Dear hiring manager to whom it may concern ya, atau dear department team misalnya ya, dear misalnya marketing team. Oke, tergantung nanti ya, tergantung atau sesuai dengan diminta atau yang tertera dalam job vacancy. Kemudian tell how you know about the vacancy ya. Oke, katakan ya, bagaimana Anda bisa tahu tentang lowongan pekerjaan ini misalnya ya. Oke, tadi Lilis Handayani menulis surat lamaran berdasarkan iklan yang ia baca di surat kabar gitu kan ya. Oke ya. Misalnya di sini contohnya, I was so excited when my former coworker Jane told me about your opening for an administrator assistant in your Portland office misalnya. Ya, jadi kan ini berdasarkan referensi ya. Jadi bagaimana Anda tahu ada lowongan pekerjaan? Kan bisa referensinya, bisa lisan, bisa tulisan. Ini contohnya misalnya referensinya lisan. I was so excited when my former coworker Jane told me about your opening for an administration assistant. Jadi kan informasinya dia dapat secara lisan, yaitu dari temannya. Atau I am writing to you in response to your advertisement ya. Di mana misalnya ya, dated August, di mana misalnya di Jawa Pos. Seperti tadi misalnya Lilis Handayani menuliskan surat lamaran berdasarkan iklan yang ia baca di surat kabar. Ya, tell how you know about the vacancy. Jangan lupa ya. And then next number is tell your experience, educational background, skill ya. Itu termasuk dalam kualifikasi kita ya. Jadi silakan Anda ceritakan pengalaman Anda, pengalaman pendidikan Anda, apa sih keahlian Anda. Nah ya, we can say this like this one, seperti ini. My current position managing the local branch of a national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadline. Ya, jadi seperti apa sih seorang pelamar menyatakan experience-nya, skill-nya gitu ya. Atau misalnya I've worked for a small company for my entire career and I relished the opportunity to wear many hats and work with the team to succeed. Ya. Nah, sekarang atau juga misalnya with a BS degree
in computer programming. I have a comprehensive understanding of the full life cycle for software development projects. I also have experience in learning and applying new technologies as appropriate. Please see my resume for additional information on my experience. Ya. Kemudian, tell how the company can contact you. Rewrite your email or phone number. Oke, jadi dalam surat tersebut juga jangan lupa ya beritahukan perusahaan bagaimana ia bisa menghubungi Anda dengan cara tulis kembali email dan juga nomor telepon Anda. Contohnya, I can be reached anytime via telepon misalnya ya, at nomor teleponnya berapa, or via email, emailnya apa ya. And close the letter by saying thank. Ya, silakan ya akhiri surat Anda dengan mengucapkan terima kasih as a follow up such as interview. Ya jangan lupa ya minta follow up-nya berupa interview. Contohnya misalnya, thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for the position. Atau, thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Ya, jadi jangan lupa akhiri dengan mengucapkan terima kasih ya, dan juga minta agar kita interview dengan bahasa yang sopan tentunya ya. Oke, jadi surat lamaran itu harus berisi nada-nada yang confident. Anda harus percaya diri bahwa Anda merupakan calon kuat ya yang akan diterima dalam pekerjaan tersebut gitu ya. Oke, and then the last but not least ya, and the letter by writing complimentary clause your name and ya signature ya, jadi silakan akhiri surat Anda dengan ya menuliskan salam penutup, jangan lupa nama dan juga tanda tangan ya, contohnya sincerely yours faithfully ya. Oke, mungkin itu ya. Oke, untuk kali ini, jadi kita akan membahas sampai sini dulu saja. Oke, thank you for your attention. Ya, thank you for listening. See you next time. Okay, and don't forget to look for another material about application letter. Silakan Anda cari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan application letter. Happy browsing, happy studying, and happy exploring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.